Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, pada malam ini kita akan memulai membahas permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan sholat. Saya sudah menyusun diktat, ada 77 bab. Insya Allah ini edisi lengkap dari mulai takbir sampai salam, bahkan sampai doa setelah salam atau yang disebut dengan wiridan. Hadirin ikhwatu iman, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tentu yang disebut rukun itu sesuatu yang wajib ada. Dan rukun ini adanya di dalam sistem. Kalau tidak terpenuhi atau hilang salah satunya, maka menjadi tidak sah. Rukun Islam itu ada 5. Artinya, seseorang baru disebut muslim apabila dia meyakini 5 rukun Islam. Demikian pula nanti seseorang baru disebut mukmin apabila dia mengimani 6 rukun iman. Apabila ada orang yang menolak salah satu rukun Islam, atau kalau ada orang yang menolak salah satu rukun iman, maka dia kafir. Maka dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Contoh ya, buat apa ibadah haji? Itu hanya bikin orang Arab kaya saja. Kan Ade Armando bilang begitu. Kata jamaah haji, duit-duit orang, anjing gilulir segala gitu ya. Nah demikian pula nanti orang yang tidak sholat. Walaupun orang yang tidak sholat itu ada 2 macam. Ada orang yang tidak sholat, tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Nah, atuh teu sholat, atuh dah hoream. Nah, antara sholat, saya ge apal, sholat teh wajib, tapi atuh dah kumaha. Maka status dia muslim tetapi melakukan dosa besar. Ada orang yang tidak sholat itu memang menafikan, tidak mengakui syariat sholat. Nanaonan sholat kadadas-dadas tarang, babah getara sholat, usahana maju baleunghar. Nah itu kafir Pak, kalau orang sudah bilang seperti itu. Nah hadirin ikhwatu iman, sholat itu rukun Islam kedua. Suka ada di kalangan santri gurauan seperti ini. Ketika ada acara, kemudian ada waktu break, istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan gitu ya. Suka ada pertanyaan, ini sholat dulu, makan dulu. Orang seringkali menjawab begini, makan dulu. Kenapa tidak sholat dulu? Sholat itu nomor 2. Dan bisa dilanggar. Gitu ya.
Sholat itu nomor 2, betul. Kenapa? Karena nomor 1 syahadat. 1 syahadat, 2 sholat. Terus bisa dilanggar apa? Tempat sholat yang besar disebutnya masjid. Tempat sholat yang kecil disebutnya tajug, musola, surau. Kadang-kadang di bahasa Sunda, musola itu disebut oge langgar. Ya, jadi sholat mah nomor 2 bisa dilanggar gitu. Ya, kan bisa dilanggar, bisa di masjid, bisa di musola. Nah, tetapi bagi yang tidak mengetahui nama-nama tempat sholat yang kecil, langsungnya murtad bilang begitu, itu ya. Nah, kemudian sholat ini syariat yang sangat istimewa. Ketika Allah mensyariatkan haji, saum, zakat, dan syariat-syariat lain, maka syariat itu oleh Allah dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah mensyariatkan sholat, tidak dititip-titip. Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini menjadi isyarat bahwa sholat itu istimewa. Sampai Allah tidak menitipkannya kepada malaikat Jibril, tapi langsung memanggil Nabi. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat? Karena ada misionaris yang begini bilang itu, semua agama sama, Islam baik, Kristen juga baik. Padahal kata-kata itu racun yang sangat berbisa. Ungkapan semua agama sama itu racun berbisa, satu usaha untuk mendegradasikan akidah, dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran juga hadis-hadis Nabi. Semua agama tidak sama. Silakan saja baca ayat-ayat Quran, baca hadis-hadis Nabi. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 19 disebutkan innad-dina, Ali Imran, maaf, innad-dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat 85-nya menyebutkan wa may yabtagi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang rugi. Nah, bahkan kalau kita perhatikan para misionaris Kristen, mereka berusaha sekuat tenaga menempuh berbagai macam cara, walaupun dengan berdusta. Bagaimana caranya agar umat Islam murtad keluar dari Islam? Ini menunjukkan bahwa ungkapan semua agama sama tidak benar. Kalau semua agama sama, itu misionaris tidak usah ngedakwahan orang Islam. Kan semua agama sama, biarkan saja orang Islam dengan keislamannya. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian dengan ungkapan tersebut. Bahkan Ibu Irena Handono, mantan biarawati yang kemudian masuk Islam dan sekarang menjadi ustadzah, menjadi mubalighot, beliau menyatakan bahwa ungkapan semua agama sama itu sangat berbahaya. Karena kalau orang Islam sudah punya pemikiran semua agama sama, tidak disuruh murtad pun akan murtad dengan sendirinya.
Ketika orang pindah agama lalu dikatakan, kenapa Anda meninggalkan Islam? Kan semua agama sama. Apa yang salah? Nah, itu yang sangat berbahaya itu. Nah, ini kenapa saya ungkap ini, karena akhir-akhir ini pernyataan semua agama sama itu terulang diucapkan oleh imam besar Masjid Istiqlal. Itu yang perlu diwaspadai itu. Nah, hadirin waktu iman, setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk manfaat dan kepentingan umat manusia. Ada sebuah kitab judulnya Hikmatut Tasyri', hikmah ditetapkannya undang-undang dalam Islam. Kenapa ada masa idah? Kenapa Allah mensyariatkan saum? Kenapa Allah mensyariatkan sholat? Sederhana saja gambarannya. Kita hidup di dunia ini tidak bersifat abadi. Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka Allah memberikan jatah umur. Ada yang 50, 60, 70. Dipotonglah masa anak-anak kurang lebih 15 tahun. Berarti sisanya itulah waktu yang mesti dipertanggungjawabkan dan mesti diisi secara optimal. Karena setiap menit, setiap detik waktu yang dijatahkan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Amal baik yang kita tanam, maka pahala yang akan kita panen. Amal buruk yang kita tanam, maka siksa yang akan kita terima. Sedikit pun tidak akan ada yang luput dari catatan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, kalian akan melihat balasannya. Sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, maka kalian juga akan merasakan balasannya. Kemudian timbangan di akhirat nanti seperti evaluasi satu badan usaha di akhir tahun, yaitu aset dikurangi hutang. Jadi satu badan usaha di akhir tahun akan dievaluasi apakah usaha ini maju atau kolaps. Maka nanti akan dihitung berapa besar aset, berapa besar hutang. Nanti hutang dikurangi aset. Kalau ternyata asetnya lebih banyak, asetnya 2M, hutangnya 200 juta, maka itu perusahaan yang sukses. Tapi kalau hutang lebih banyak daripada aset, aset kekayaan 1 miliar, hutang 3 miliar, maka itu perusahaan yang kolaps, bangkrut. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, asetnya lebih banyak, maka dia akan hidup di kehidupan yang diinginkan, surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, tetapi barang siapa yang timbangan amal baiknya ringan, berarti asetnya sedikit, hutangnya banyak, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali orang itu adalah neraka hawiyah. Nah, tetapi kita akan bisa melihat dan merasakan bagaimana adilnya Allah. Dan bagaimana Allah itu memiliki sifat dzul fadli, memiliki keutamaan. Ketika seseorang berbuat salah, maka dosanya sebanding dengan kesalahannya. Tetapi ketika orang berbuat baik, maka pahalanya 10 kali lipat.
Dan nanti di dalam Al-Quran disebutkan, innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Contoh sederhana, kalau orang mencuri 1.000 rupiah, dosanya sebanding 1.000. Kalau orang sedekah 1.000 rupiah, pahalanya minimal 10 kali lipat. Jadi maling 1.000, dosana 1.000, sodakoh 1.000, pahalana minimal 10.000. Dan nanti Al-Quran menyebutkan innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan bisa menghapus keburukan, pahala bisa menghapus dosa. Tapi jangan begini ya, jangan punya pikiran begini. Korupsi 1 miliar, dosanya berapa? 1 miliar. Dipakai ibadah umroh 100 jutaan. Pahalanya berapa? 1 miliar kali 10, ya. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Impas ya. Batian 800 juta. Tuh, jangan punya pemikiran begitu. Misalkan gitu, korupsi 1 miliar, sumbangkeun we ka masjid 100 juta. Ya, jadi korupsi 1 miliar, dosana 1 miliar, sedekah ka masjid 100 juta, pahalana 10 kali lipat. 1 miliar juga, 1 miliar kebaikan, 1 miliar keburukan, impas. Batian 800 juta. Tapi jangan lupa ada hadis yang menyebutkan innallaha thayyibun. Allah itu bersih. Wala yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang bersih juga. Orang korupsi gitu ya, tidak ada yang tahu. 1 miliar tadi 100 juta dipasihkan ke DKM. Ku DKM mah ditampi, da teu apaleun, mung ku Allah mah moal ditampi. Nah, hadirin waktu iman, kita hitung-hitungan sederhana. Surat Al-Fatihah, mangga bilih aya anu kantos ngetang, surat Al-Fatihah seberapa huruf? Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Berapa huruf? Nah, pemirsa terang, tinggal Google, Pak. Ya, pas alu Mbah Google in kuntum la ta'lamun gitu kan. Tanya Mbah Google mun teu apal masa gitu. 137. Jadi surat Al-Fatihah itu jumlah hurufnya 137 huruf. Ieu mah supados gampil gitunya. Umpamanya 100 saja. Jadi surat Al-Fatihah itu 100 huruf saja, umpamanya ini lebih ini 130. Jadi surat Al-Fatihah teh 100 huruf. Ini umpamanya supaya mudah menghitung. 100 huruf. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyatakan demikian, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanatun, maka dia akan dapat satu hasanah, satu huruf satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amtaliha, dan satu hasanah itu sama atau akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi baca Quran itu satu huruf 10 pahala. Banyak manfaat lain, Pak. Banyak manfaat lain. Ada seorang ibu, usianya 80 tahun. Beliau orang Belanda. Peranakan, bapaknya Belanda, ibunya Ambon.
Saya kebetulan belajar, ngajar, ngobrol di rumahnya selama 7 tahun. 2 tahun terakhir beliau selalu mengeluh, ini Pak Ustadz saya ini gak tahu bagaimana, duduk langsung ngantuk, periksa ke Advent, dokter jantung ternyata bagus, dokter paru ternyata bagus. Akhirnya penasaran, karena tidak diketahui secara pasti, itu periksa ke Singapura, Pak. Diulang lagi, dokter jantung periksa bagus, coba ke paru, dokter paru periksa bagus juga. Akhirnya disimpulkan bahwa kenapa cepat ngantuk, karena suplai oksigen ke otak si ibu itu kurang. Mana enggal nunutan. Caranya bagaimana? Kata dokter di Singapura itu, ibu mesti latihan tarik napas, tahan, lalu keluarkan. Ternyata tidak perlu Pak ke Singapura. Dengan membaca Al-Quran itu sudah dipenuhi. Karena ternyata membaca Al-Quran itu ada 4 organ tubuh yang bekerja. Pertama, dengan membaca Al-Quran, mulut kita kerja, bergerak, karena baca A, I, U, dan lain sebagainya. 1. Kedua, mata kita juga bekerja, memperhatikan huruf demi huruf. Ketiga, otak kita juga bekerja. Setelah tanwin ketemu huruf ini dibacanya idhar atau ikhfa atau idgham. Selain itu juga paru-paru kita bergerak, bekerja. Oleh karenanya, ada seorang profesor dari Saudi yang mengatakan bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran itu akan terhindar dari penyakit pikun. Karena mulutnya dipakai, matanya dipakai, otaknya dipakai, dan paru-parunya pun dipakai. Nah, kembali ke yang tadi ya. Sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 1 hasanah, dan 1 hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi baca Quran itu 1 huruf 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harpun, aku tidak bilang alif lam mim 1 huruf. Walakin alif harpun, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada orang membaca alif lam mim, artinya dia membaca 3 huruf. Berarti pahalanya kali 10. Nah, mohon maaf saya tanya. Siapa di sini yang tahu arti alif lam mim? Nya sena alifna Allah, lamna Jibril, mimna Muhammad. Eta mah dumasar karena ilmu cocokologi. Gitu ya. Ulama-ulama ahli tafsir ketika lewat kepada ayat-ayat muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, hamim, qaf, mereka sebatas mengatakan wallahu a'lamu bil murad, wallahu a'lamu bis shawab. Allah lah yang lebih tahu mana yang benar, Allah yang lebih tahu apa maksud dari alif lam mim itu. Jadi intinya kita semua tidak tahu arti alif lam mim itu. Tapi ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala, yang dijadikan contoh oleh Nabi itu alif lam mim, yang kita tidak tahu apa artinya. Kenapa Nabi tidak mengambil contoh itu alhamdulillah 5 huruf alif lam ha mim dal? Sabodo-bodona oge urang teh apal alhamdulillah kajian teu masantren segala puji. Kenapa bukan alhamdulillah? Tapi Nabi menjadikan contoh alif lam mim. Ini sebagai isyarat bahwa membaca Al-Quran itu sekalipun kita tidak mengerti apa artinya, tetap 1 huruf 10 pahala. Apalagi kalau kita mengerti apa artinya, apa tafsirnya. Nah, kembali lagi,
Membaca Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Satu. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu 100 huruf lebih. Kita ambil 100 saja. Berarti sekali membaca surat Al-Fatihah, kita dapat pahala 100 kali 10. 1000. Sekarang, kira-kira Bapak Ibu, dalam sehari semalam baca surat Al-Fatihah berapa kali? Cing, seberapa kali? Hitung rakaat sholat. Sholat fardu 17. Ya. Ditambah, so kalau mau tambah salat rawatib. Rawatib mau 10, mau 12. Karena qobla duhur, bada maghrib, bada isya, qobla subuh. 2 rakaat semua. Berarti 10. Kecuali qobla duhur, ada yang 4 rakaat, berarti 12. Kita ambil 10 saja. Sholat fardu 17. Sholat rawatib 10. Sudah 27 rakaat. Tahajud 11 rakaat. Sudah 38 rakaat. Tambah apa lagi? Duha 2 rakaat, 40. Syukrul wudu 42. Tahiyatul masjid. Tuh, masih banyak, Pak. Tapi Siti Aisyah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam salatnya tidak pernah kurang dari 40 rakaat. Kita sehari semalam berapa rakaat? Tentulah selain yang 17 itu yang fardu itu. Taruh saja 20 rakaat saja dalam sehari semalam. Berarti kalau kita dalam sehari semalam sholat 20 rakaat, artinya kita membaca 20 kali surat Al-Fatihah. Hitung-hitungannya tadi. Maaf ya, jangan keliru. Surat Al-Fatihah itu 100 huruf lebih. Kita anggap 100 saja, ini buat memudahkan dalam gambaran. Dalam sehari semalam kita sholat 20 rakaat minimal. Berarti kita membaca surat Al-Fatihah 20 kali. Surat Al-Fatihah kalau kita hitung gitu ya, 100 huruf kali 10 kan 1000. Berarti dalam sehari semalam kita sudah mengumpulkan pahala dari membaca surat Al-Fatihah saja sudah 20.000 pahala. Sehari itu. Seminggu, sebulan, setahun. Itu baru dari bacaan surat Al-Fatihah. Belum lagi nanti dari bacaan surat. Rakaat kahiji kulhu. Berapa huruf kulhu? Rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu kan orang mah sholatnya. Itu ya. Belum lagi nanti kita baca Quran di luar sholat. Nah, dengan gambaran sederhana ini, bahwa sholat itu bukan beban, tetapi wujud Rahman Rahimnya Allah mensyariatkan sholat yang 5 waktu, supaya kamu nanti ketika pulang punya bekal. Belum lagi syariat-syariat lain, Pak. Satu itu secara pahala. Kedua, ya. Ada orang yang stres. Menurut sebagian versi, orang ini mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Habis ratusan juta, ternyata tidak lolos, Pak. Mangkaning sapali kengeng ngecelok artosna. Akhirnya jadi beban pikiran, lang-lang ling-ling, punten sanes geloknya, stres, kadang-kadang ngomongnya lira, dengar kalongen.
Lalu istrinya berinisiatif, Pak, kumaha atuh upami urang konsul we ka psikolog agar nanti ada solusi. Si bapakna ada bapak mah teu gelo. Sanes nuduh bapak gelo sanes. Karena khawatir dari nyaleg kemudian tidak terpilih jadi beban karena modal sudah keluar besar. Mudah-mudahan psikolog bisa memberi solusi. Sanes gelo, Pak. Nyahayu atuh. Nah, janjian silakan Pak datang hari jam sekian. Datanglah si bapak itu. Kata psikolog itu, Pak, silahkan keluarkan unek-unek Bapak. Apa yang menjadi beban pikiran silahkan keluarkan. Lalu si Bapak mulai cerita. 3 jam, Pak. Ayo we ngocobla, ngadongengkeun beban permasalahan. Kata psikolog itu, sudah dulu Pak. Sudah dulu, cukup. Silahkan Bapak pulang. Nah, nanti administrasi selesaikan di depan, mayar artinya. Nah, minggu depan pada hari yang sama, jam yang sama, silakan untuk kembali datang. Minggu depannya datang lagi. Kejadiannya sama dengan minggu yang sebelumnya. Psikolog hanya menjadi pendengar setia. Sok Bapak naon unek-unek kebudalkeun. Cerita. Ayeuna mah hanya 2 jam. Sama kata psikolog, setelah 2 jam sudah Bapak berhenti, silakan pulang, administrasi selesaikan di depan. Nanti minggu depan datang lagi di hari dan jam yang sama. Pertemuan ketiga, si Bapak cuma cerita 1 jam saja. Pertemuan pertama dan kedua psikolog yang meminta si Bapak berhenti. Pertemuan ketiga, si Bapak yang merasa cukup. Sudah cukup, Bu. Alhamdulillah. Saya sudah mengeluarkan segala unek-unek dan alhamdulillah saya sudah merasa plong. Kata psikolog, ya sudah, silakan administrasi di depan, Bapak pulang. Tapi lain kali, apabila Bapak punya permasalahan, jangan datang ke saya. Rada aneh psikolog tanya mah. Kan batur mah atoh aya pasien teh, Pak. Tapi psikolog itu bilang, kalau nanti Bapak ke depan punya permasalahan, jangan datang ke saya. Karena datang ke saya itu 1, jauh. 2, bayar. Yang ketiga, saya belum tentu bisa memegang rahasia Bapak. Bisa saja saya kasih tahu orang lain, walaupun hanya sebatas contoh. Tapi kalau nanti Bapak punya permasalahan, silahkan bangun di 1/3 akhir malam. Silahkan mengeluh mengadu kepada Allah. Allah itu maha dekat. Allah tidak pernah meminta bayaran. Dan Allah itu dijamin bisa memegang rahasia Bapak. Ini salah satu manfaat sholat, Pak. Makanya ada yang meneliti negara maju di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Korea Selatan. Negara maju, Pak, Korea Selatan itu. Indonesia juga bisa sebenarnya. Tetapi Indonesia itu dibonsai. Maju tidak boleh, kolab juga tidak boleh Indonesia itu. Karena kalau Indonesia maju, bisa bikin kapal, bisa bikin mobil, bisa bikin segala macam. Nanti Cina nggak bisa memasarkan produknya di Indonesia. Dan kalau Indonesia kolab, daya belinya sangat lemah, mereka juga sama, tidak bisa dagang. Jadi Indonesia maju jangan, kolab jangan, dibonsai. Nah, Korea Selatan, otomotif. Mereka punya Hyundai, Pak. Elektronik, punya Samsung, punya LG. Makanya boleh dibilang bahwa di Korea Selatan tidak ada produk Cina. Di Indonesia dari mulai mesin besar sampai panitik, panetekan kuku, made in Cina.
Sampai jadi pertanyaan, ada orang Indonesia tidak bisa bikin panitik gitu. Cibaduyut kolab pas sekarang, kalah sama produk Cina. Pabrik tekstil sudah banyak yang kolaps, banyak yang kalah oleh produk-produk Cina. Nah, tetapi di Korea Selatan itu tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika mereka punya permasalahan, cerita ke teman takut, dibeja-beja, ke psikolog mesti bayar, ke siapa mesti mengeluh mengadu. Nah, orang Islam itu punya solusi. Jadi sholat itu selain menjadi pahala, yang kedua, sholat itu adalah masa di mana kita curhat mengenai permasalahan yang kita hadapi kepada Allah. Oleh karenanya, Siti Aisyah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menghadapi masalah yang rumit, Nabi itu sholat. Kata Aisyah, saya melihat ketenangan di wajah Nabi ketika Nabi sedang sholat. Jadi jangan dikira, jadi Nabi itu tenang, senang, semua keinginan gitu ya, tercukupi. Tidak seperti sekarang, Pak. Ngaku sebagai cucu Nabi, wah langsung ada yang ngasih hadiah Alphard, wah segala macam. Cuntangan lain sebagainya. Jadi Nabi itu berat. Nah makanya kata Aisyah, kalau Nabi sedang menghadapi masalah yang jelimet, Nabi itu sholat, dan ketika sholat saya melihat ketenangan di wajah Nabi. Ternyata jantan bentena orang sarang Nabi teh sakedi. Nabi mah tenang upami nuju sholat. Urang mah tenang upami atos sholat. Ternyata bentena teh. Itu ya. Ini baru berbicara tentang hikmah disyariatkannya sholat. Jadi sholat bukan beban, tetapi sholat adalah kebutuhan. Untuk sementawis eta ya, mudah-mudahan ada manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.